Bang Erdian, ini gimana sih melihat hari ini Ayu Aulia beberkan semua bukti-bukti dan bantahan dari preskon Lisa kemarin. Seperti apa nih sebagai lawyer sendiri? Ya, saya menyarankan klien saya, Ayu Aulia, untuk memberikan satu arahan yang cukup clear dan benang merah yang terang benderang terhadap sebetulnya apa yang diinginkan oleh pihak LM. Karena memang yang kalau kita perhatikan secara ya sangat detail ya, sebetulnya dari preskonnya LM kemarin itu memang banyak yang tidak pas, tidak berkesesuaian dengan fakta-fakta yang ada di klien kami, sehingga memang hal tersebut pantas untuk dibantah dan diklarifikasi. Oke, tapi kan dari pihak LM kemarin kan sepertinya selain mengklarifikasi hubungan dia dengan RK juga termasuk menyerang Ayu nih. Dan ini kan tadi Ayu sendiri bilang dalam seminggu dia bisa mendapatkan bukti-bukti. Mungkin emang ini sudah disiapkan atau bagaimana nih Bang? Begini ya, ketika klien saya itu sudah di statement dari awal, memang dia dalam pusaran perkara ini dia bisa dikatakan sebagai saksi. Karena dia cukup mengetahui apa yang benar-benar terjadi terhadap apa yang diklaim sepihak oleh LM. Dan yang notabene nyata-nyatanya itu tidak sesuai dengan kenyataan yang ada. Tapi berarti bukti-bukti yang sekarang Ayu miliki itu memang udah sesuai ya Bang ya? Kan ada beberapa bukti juga yang belum dikeluarkan. Begini, ketika memang yang ditunjukkan oleh pihak LM itu adalah sebuah narasi yang dihadapkan untuk menyudutkan salah satu ya public figure ya, RK ya, dengan lantangnya dia bilang begini, itu kan narasi. Karena sampai detik ini tidak ada upaya hukum yang didasarkan dari fakta atau dokumen yang dia miliki untuk melakukan yang namanya upaya hukum. Tidak ada satupun. Makanya narasi ini diluruskan oleh narasi yang dari klien kami, Ayu Aulia, bahwa tidak sedemikian. Nah, kalau memang klien saya dibantah keterangannya bahwa itu hoax atau tidak benar, upaya hukum. Kita adu nanti bukti-buktinya di polisi maupun di pengadilan. Oke, Bang, ini kan jadinya kan seperti peperangan antara Lisa dan Ayu jadinya ya kan. Padahal kan awalnya Lisa dan RK bisa dibilang gitu. Ini gimana nih Bang menanggapinya? Kan banyak netizen juga yang bilang sama-sama nih, sama-sama pansos, sama-sama mucikari, maaf ya Bang gitu. Ya, benar. Yang ditanggapi oleh netizen itu tidak salah, maupun itu tidak sebuah kebenaran, tapi itu adalah persepsi alias opini. Opini itu bisa beraneka macam, karena yang paling utama adalah kita harus menunjukkan itu pada faktanya. Nah, klien saya mengklarifikasi fakta-fakta dan narasi yang coba disimpangin oleh LM. Dia menarasikan bahwa sedemikian, ada 3 hari 2 malam, ada pertemuan yang sangat vulgar, ada fetish, whatever. Itu gimmick-gimmick yang coba disebarkan secara bombastis untuk mendiskreditkan yang saya pikir memang ini adalah lawan politik yang kejam. Artinya klien saya hanya coba meluruskan ini loh faktanya. Nah, kalau dia memang dalam menegakkan kebenaran, dianggapnya bahwa dia ini sama aja sama LM, itu persepsi netizen, silahkan. Karena kenapa? Klien saya tidak membantah bahwa dia punya masa lalu yang gelap. Karena ini sampai sejauh ini nih Bang, jadinya Ayu masuk ke polemik ini gitu kan. Dari awal muncul dia sudah berspeak up gitu. Apakah memang ada historinya dia dalam hubungan LM dan RK ini? Begini ya, seperti statement saya sebelumnya, AA klien saya itu sangat dekat dengan Ibu Cinta, karena dia ketika waktu kampanye kemarin ya kan dia mendukung dan menyokong pergerakannya dari Pak RK.
sehingga namanya hubungan itu sudah terbangun secara baik, makanya secara psikologis maupun secara moral dia melihat bahwa sebetulnya secara konstituen dia mendukung perjuangannya Pak RK. Artinya adapun kekurangan, adapun kelebihannya, tapi nggak sejauh yang diklaim sama LM. Nah, ketika dia memang melihat bahwa ini, this is going too far, ini terlalu jauh ini, melampaui rasionalitas, makanya klien saya dengan gagah berani membantah itu semua. Oke. Dan banyak juga kan sekarang jadi kena serangan netizen, spekulasi saat ini sampai saat ini nih berani semua beberkan bukti-bukti gitu. Padahal kan satu sisi pihak RK belum muncul, masa Pak Ridwannya sendiri belum muncul gitu kan. Tapi Ayu Aulia yang speak up terus. Banyak yang bilang katanya dibayar atau emang sengaja nih si Ayu Aulia ini menjadi bonekanya RK. Ini seperti apa sih, Bang? Ya, saya bisa meluruskan itu ya. Nah, ketika ada seseorang yang berbicara tentang kebenaran, itu dianggapnya dia dibayar ataupun dia pansos, itu tidak salah. Karena di dalam dunia yang 10 tahun kita sudah mengalami ya, era buzzer. Artinya ketika hoax dan kebenaran itu sangat tipis sekali. Memang banyak orang melihat bahwa ini abu-abu semua, tidak ada hitam dan putih. Nah, tapi ketika saya melihat klien saya itu sangat gigih sekali memperjuangkan kebenaran, dan saya sudah melihat fakta-fakta yang dia klaim bahwa itu adalah dokumen asli dan memang itu fakta yang memang tidak bisa terbantahkan dari narasi LM yang memang sangat overclaim lah katanya, itu sangat jauh sekali. Itu clear, artinya yang diklaim sama LM itu jauh dari kebenaran. Makanya sampai detik ini dia tidak berani membuka laporan polisi ataupun membuka gugatan perdata sampai detik ini. Jadi kalau ketika dia bilang bahwa dia ingin tes DNA segala macam, bullshit, karena tidak mungkin dia melakukan itu tanpa ada upaya hukum. Yang dia lakukan adalah hanya berteriak-teriak dan menarasikan dan menyudutkan Pak RK. Nah, tapi saya salut dengan Pak RK, apalagi dengan tim kuasa hukumnya. Dia sangat jernih melihat perkara ini bahwa ini permasalahan hukum. Dia tidak gegabah dengan membantah atau menyerang. Nah, itulah yang namanya kedewasaan. Karena ketika netizen melihat, oh kenapa Pak RK itu nggak membalas, nggak membantah secara langsung, memberangus, itu yang LM, apalagi dia preskon kayak petir di siang bolong teriak-teriak bahwa dia 3 hari 2 malam bisa jadi lagu tuh. Makanya ini adalah kedewasaan dalam menanggapi suatu peristiwa politik maupun peristiwa pidana. Artinya dia melihat bahwa tidak sampai detik ini tidak ada satupun upaya hukum yang dilakukan oleh pihak yang merasa dirinya korban. Netizen biar tahu bahwa kalau tidak ada upaya hukum sampai detik ini dilakukan oleh yang merasa dirinya korban, artinya ini hanya omon-omon. Biasa dong, di pemerintahan ini kan banyak juga yang omon-omon kan, wacana-wacana, ya silahkan berwacana. Tapi pada saatnya nanti ketika memang sudah waktunya, saya yakin siapa yang loyang, siapa yang emas akan kelihatan terang benderang. Sehingga yang namanya laporan polisi itu tidak sulit membuktikannya, sehingga mungkin dalam 1-2 hari ya seperti kita berkaca di perkara-perkara sebelumnya ya, yang namanya pencemaran nama baik, tidak perlu tunggu lama, langsung ada penyelesaian hukumnya. Oke, Bang, tapi kan tadi Abang bilang dia korban tapi tidak ada pergerakan hukum, walaupun dia sudah menantang tes DNA. Cuman kemarin saat preskon dia menunggu nih dari pihak RK untuk ayo tes DNA gitu. Berarti kan dia menantang. Nah, ini gimana nih Abang? Kan mungkin apakah itu juga upaya hukum dia nih? Kan jadi tinggal nunggu gitu. Atau emang bisa dia bergerak sendiri atau seperti apa gitu? Iya. Ada namanya asas di hukum perdata kita, barang siapa yang mendalilkan, dialah yang wajib membuktikan. Bahasa Latinnya mungkin dari pihak kuasa hukum Pak RK sudah menyebut dengan lantang tuh, karena memang itu sangat prinsipil sekali. Nah, ketika ada yang merasa korban, tapi dia nggak punya apapun ya, di cuman tadi omon-omon yang saya bilang, dia tunjukkan bukti apa, dia tunjukkan versi dia, dan itu belum diuji sah kesahihannya di muka hukum.
saya pikir akan menjadi suatu hal yang bercandaan ya. Artinya ini mau arahnya kemana ya? Sama aja halnya kayak pemerasan. Ini arahnya ke situ. Menurut saya, dugaan saya ya. Karena kenapa? Seperti yang dilakukan NM. Ya kan, oh saya nih akan stop endorse, tapi lo bayar sekian. Sama deh, gua akan diam nih kalau ada angkanya sekian. Makanya dari awal saya berkomentar tentang perkara ini soal komersil material uang, tapi yang di recycle. Setelah 4 tahun lalu sudah dapat, mungkin sekarang kurang lagi, di recycle lagi. Itu tanggapan saya. Oke, Bang, tadi kan ternyata Ayole sendiri sudah melaporkan LM, ya kan? Ini gimana sih laporan itu, kapan masuk dan di mana, Bang, kalau boleh tahu? Coba nanti saya untuk hal itu saya diskusikan dulu sama klien saya. Apa udah di show sama dia tadi? Belum sih, dia Belum bilang ya? katanya rahasia. Oh, iya, Yang rahasia. penting dia udah melaporkan. Oh siap. Ya berarti kan kalau memang dia sudah melakukan langkah hukum tersebut, ya artinya saya sebagai kuasa hukum minta permisinya dia untuk mencoba. Ya boleh nggak ini dibuka ke publik? Oke, Bang, terakhir mungkin kan ini udah jadi bola panas ya di mana-mana gitu kan. Bisa bukan lagi antara LM dan RK, tapi sudah ada Ayolia dan LM juga RK. Mungkin Bu Cinta gitu kan. Apakah langkah selanjutnya tuh baiknya seperti apa sih, Bang? Ada yang bilang kalau tidak dijelaskan dengan kejelasan hukum ini akan liar terus. Apa benar seperti itu atau mungkin bisa buka ruang mediasi? Maksudnya berdamai gitu, saling berdamai. Yang jelas memang kami mencoba ya berkomunikasi sampai saat ini berkomunikasinya hanya melalui media. Artinya sana preskon, sini preskon, gitu. Sana menanggapi, sini menanggapi. Tapi sebetulnya memang kalau permasalahan ini yang menyulut api dan mengobarkan api ya sampai kebakaran begini 3 hari 2 malam ini adalah pihak yang merasa korban, baiknya dia harusnya lebih jelas lagi permintaannya dia apa, petitumnya apa yang dia demand. Kan yang pertama yang saya tahu dia minta adalah katanya dia tidak minta diakui tapi hanya minta uang aja. Nah uangnya mintanya berapa, angkanya berapa, clear dong. Artinya ya itu, tapi memang ranahnya dari pihak Pak RK yang untuk menjawab. Mungkin ada somasi, isi somasinya mungkin itu. Sudah ada katanya dugaan dari pihak LM mengatakan ada chat kalau bahwasanya pihak Ibu Cinta untuk ingin memberi dia 2,5 M untuk menutup kasus ini. Tapi dia harus mengatakan kalau dia halusinasi. Nah, tapi dia tidak mau, Bang, tidak menerima. Itu kata dari pihak sana dan ada buktinya. Dugaannya seperti itu. Itu sangat tidak bijaksana sekali ya apa yang dilakukan dari LM itu sendiri ya. Kalau memang itu ada upaya-upaya tersebut, seharusnya itu merupakan keuntungan untuk dia. Cuman ketika dia mengambil langkah yang ekstrim sedemikian, saya tidak mengerti dia posisinya mau di mana. Saya pikir dia bakal jadi posisi yang kalah kalau memang dia selalu keras kepala dan mencoba dia mau memenangkan apapun yang ada di kepalanya. Karena terus terang, saya melihat dari hasil konversi persnya brutal, luar biasa. Ya memporak-porandakan seni-seni moral apa yang ada di Indonesia. Saya pikir kalau dia masih bisa hidup dan berkehidupan di Indonesia, saya surprise. Karena terus terang ini orang Texas sekali. Dengan statement-statement dia yang membuka. Sangat Texas sekali, luar biasa. Klien saya nggak sebrutal itu. Makanya saya pikir ini luar biasa. Tapi itulah dia. Saya hargai dan saya hormati itu, sangat bijaksana. Memang karena dia sudah didampingi oleh kuasa hukumnya, mungkin itulah saran-sarannya sudah dikasih tahu sama kuasa hukumnya, mungkin dia boleh ngomong sedemikian. Oke, terima kasih, Bang.